Baik, kita lanjut soal nomor 11. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Jadi lebih tinggi ya. Kalau diilustrasikan, dari ketinggian 10 itu memantul kembali ketika dijatuhkan 10 meter ya, ini 10 m. Kemudian memantul kembali, berarti bola itu memantul kembali lebih tinggi 3/4 kalinya dari yang awal ya. Ini mantul, kemudian mantul lagi 3/4. Begitu seterusnya hingga bola itu berhenti ya. Nah, jumlah seluruh lintasan bola adalah, untuk rumus ketika ada soal seperti ini, kalian tinggal pakai rumus jumlah dari barisan geometri A 1 dikurang R, dimana A itu adalah suku pertama ya, kemudian R itu adalah rasio atau beda kalau di aritmatika. Kita tinggal cari yang pertama terlebih dahulu, yang ini berarti kita punya A-nya itu berapa? 10 ya. Kemudian kita punya rasionya berapa? Bedanya antara yang pertama dengan yang kedua, 3/4 tadi kan. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam yang ini dulu. Untuk yang pertama ya. Berarti di situ Sn sama dengan A-nya 10 dibagi 1 dikurang 3/4 sama dengan 10 per, nah, ini harus disamakan penyebutnya, jadi sama-sama ini kan 1/1 kalau jadi pecahan kan, supaya sama berarti tinggal dikalikan saja. Kalau bawah dikali 4, atas juga kali 4, jadinya 4/4 dikurang 3/4, hasilnya adalah 10 per 1/4. Nah, kalau udah 1/4 berarti tinggal kita rubah lagi, ini bisa berubah menjadi 10 dibagi 1/4. Per itu ya, ini ya, per itu dibagi ya. Kalau dibagi dalam pecahan kan tidak bisa, maka harus kita rubah menjadi perkalian, yang belakang kita balik, jadinya 10 kali 4 sama dengan 40 ya, sama dengan 40. Jadi yang pertama adalah 40. Nah, kita kemudian menghitung yang kedua. Yang kedua yang ini berarti kan, yang keduanya, berarti yang keduanya kita pakai rumus ini juga. Kita hapus dulu, yang pertama sudah selesai ya. Untuk yang kedua berarti A nya itu berapa? Panjang A nya tinggal 10 kita kalikan 3/4, berarti 30/4 ya. Rasionya tetap sama 3/4. Oke, ya kan? Kenapa dikali? Karena panjangnya kan ketinggiannya 3/4 kali tinggi sebelumnya, berarti tinggi sebelumnya dikalikan dengan 3/4, 30/4 kan. Kita masukkan rumusnya tadi, Sn sama dengan 30/4 dibagi 1 dikurang 3/4, R nya 3/4. Nah, tadi kan 30/4 dibagi berapa nih tadi? 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 30/4. Saya langsung seperti ini saja ya, dibagi ini tadi 1/4. Nah, kita rubah menjadi perkalian, jadinya 4/1 coret, dapatnya adalah 30. Nah, untuk yang keduanya sama dengan 30. Nah, jika dijumlah hasilnya adalah 70. Jumlah seluruh lintasannya adalah 70. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Sebuah perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Pada tahun-tahun berikutnya produksinya menurun secara tetap 80 unit. Perusahaan tersebut akan memproduksi 3.000 unit barang pada tahun keberapa? Ini kita bisa pakai dengan barisan aritmatika ya. Jadi UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Pada tahun pertama, berarti ini bisa suku pertama ya, berapa? 5.000. Berarti kita masukkan di sini 5.000 ditambah nanti ya. Pada tahun-tahun berikutnya produksi yang menurun secara tetap. Menurun secara tetap berarti
Tahun kedua menurun 80, menurun 80 ya, turun 80. Tahun ketiga turun 80, tahun keempat. Berarti kalau menurun itu adalah bedanya. Bedanya adalah berapa? Min 80. Ya, kita sudah punya A-nya sama dengan 5000. A itu suku pertama, bedanya min 80. Nah, terus perusahaan tersebut akan memproduksi 3000 unit. 3000 unit itu adalah hasil akhir, paling akhir jumlahnya itu 3000. Berarti UN-nya kan 3000. Nah, yang belum diketahui adalah N-nya. Kita cari N-nya nih. Pada tahun keberapa N-nya itu bisa mencapai 3000 ini tadi. Berarti di sini N dikurang 1. 3000 sama dengan 5000 ditambah N dikali min 80. Berarti di sini min 80N, min 1 kali min 80 plus 80. Jadi 3000 sama dengan 5000 ditambah, bukan tambah ya, plus sama min jadinya min 80N, kemudian ditambah 80. Kemudian ini kita geser ke kanan, jadinya 80N sama dengan 5000. Ini pindah jadinya min 3000 ditambah 80. Jadi 80N sama dengan 5000 kurang 3000 itu 2000 tambah 80. 80N sama dengan 2080. N sama dengan 2080 dibagi 80. Ini kan. Jadi N-nya sama dengan 26. Jadi pada tahun ke-26 maka dia akan memproduksi sejumlah 3000 unit barang. Oke, kita lanjut di soal nomor 13. Setat tali. Nah, di sini setat tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Geometri itu berarti nanti UN sama dengan AR N kurang 1, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio. Kalau di aritmatika tadi itu sebagai beda, sama ya. Dan N itu ya barisan keberapanya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kita ketahui adalah di sini menjadi 5 bagian. Berarti 5 bagian itu sebagai N-nya. Nah, ada 5 bagian berarti kan N-nya. Jika panjang tali yang paling pendek adalah A paling pendek, berarti paling pendek itu ada 5 bagian tadi, misalnya gini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, paling pendek ini adalah 4 cm. Berarti A suku pertama 4. Ya. Kemudian yang paling panjang adalah 6. Nah, yang paling panjang ini yang paling pendek, yang paling panjang di sini berarti UN-nya ya. UN-nya sama dengan 64. Suku terakhir N-nya itu 64. Maka panjang tali semula. Panjang tali semula itu berarti ini digabung semuanya itu jadi berapa gitu. Kita bisa pakai yang ini. Berarti UN udah dapat 64, A-nya udah dapat 4. Nah, rasionya yang kita belum dapatkan, rasionya. Berarti kemudian N-nya berapa di sini? 5 kurang 1. Berarti 64 sama dengan 4 R pangkat 4. Nah, kita bisa R pangkat 4 itu 64 dibagi 4. R pangkat 4, 4-nya pindah ke kiri jadinya dibagi. Nah, ini saya balik sama aja ya. Kemudian R pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, supaya bisa pangkat 4, 16 ini kita jadikan berapa? Kita bisa jadikan 2 pangkat 4. Ya, saya tekankan lagi, kalian boleh merubah soal pada matematika, tapi tidak boleh merubah nilainya. Ya, ini kan 16, 2 pangkat 4 juga 16. Boleh dirubah. Yang penting tidak merubah nilainya. Ini sudah masing-masing sama, kalau udah sama pangkatnya tinggal kita ambil basisnya. Ini coret, nanti R sama dengan 2. Ya. Nah, rasionya sudah dapat 2. Kalau sudah dapat 2 berarti kita cari panjang keseluruhan. Itu rumusnya SN sama dengan A R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. R itu rasio, N-nya itu adalah berapa bagian tadi, A-nya suku pertama. Berarti S5 kan, ada 5 bagian tadi kan. Kita gabung nanti panjangnya berapa. A-nya itu tadi 4. Rasionya itu 2, N-nya itu 5 kurang 1 bagi rasionya itu 2 kurang 1.
Jadi 4, 2 pangkat 5 itu 2-nya ada 5 tapi dikali. Hasilnya adalah 32 dikurang 1 per 1. Sama dengan 4, 32 kurang 1 ya 31. Jadi dikali 31. 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. 124. Jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 14. Nah, soal nomor 14. Jumlah tak hingga suatu deret geometri 729 dan rasionya 1/3. Suku pertama deret geometri. Nah, tadi jumlah tak hingga berarti rumusnya S tak hingga, itu tak hingga ya, itu sama dengan A per 1 kurang R. Nah, berarti S tak hingganya udah dapat 729. A nya yang kita cari, ya kan? 1 dikurang rasionya itu 1/3. Ini R, ini S tak hingganya. Yang dicari adalah suku pertama A nya, ya, berapa. Jadi 729 sama dengan A per, nah ini tadi kita jadikan kali 3, atas kali 3 juga, berarti 3 kurang 1, 2, jadinya 2/3 kan, 2/3. Kalau mau nyari A berarti ini tinggal dikalikan kan, A sama dengan 2/3 kali 729. Nah tinggal dikali, dapatnya adalah A sama dengan, ini bisa dicoret, tinggal dikali 2 atau 729 kali 2 bagi 3 boleh, 486. Jadi suku pertamanya adalah 486. Oke, lanjut di soal nomor 15. Diketahui barisan bilangan ini, rumus umum suku ke N pada barisan tersebut adalah, kita punya nilai A nya 3. Ini berarti rumus umum. Nah ini kita bisa membedakan apakah itu aritmatika atau geometri. Kita cari bedanya ya. Kalau aritmatika itu suku sebelumnya dikurang suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Jadi 9 kurang 3 berapa? 9 kurang 3 6. 27 kurang 9 apakah sama dengan 6? Kan nggak mungkin kan, beda kan. 81 tambah gede lagi, nah, berarti bukan. Kalau berarti bukan aritmatika nih, berarti ini adalah geometri. Geometri itu suku sebelumnya dibagi dengan suku sebelumnya lagi. Jadi 9 bagi 3 itu adalah 3. 27 bagi 9, nah ini juga 3. 81 bagi 7 ya, ini 27 juga 3 juga, berarti ini rasionya adalah 3. Kita punya rasio kalau geometri, berarti ini adalah merupakan barisan geometri ya. Diketahui dari cara mencari bedanya. Rumus suku ke N, berarti kan tadi kita punya UN sama dengan A R N 1. Nah ini untuk geometri. Kalau untuk aritmatika, ini saya kasih beda. Aritmatika itu tadi UN sama dengan A plus N1 kali B. Nah bisa bedain ya antara geometri dan aritmatika. Caranya mencari beda dan hasilnya aja. Berarti UN sama dengan A nya 3, rasionya 3, N kurang 1. Berarti UN sama dengan 3. Nah ini pangkat 1 bisa begini ya. Kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal di jumlah. Tuh, 1 dapat dari mana Pak? Dari sini. Ini kan 3 pangkat 1. Basisnya sama, kalau dikali pangkatnya di jumlah. Berarti UN sama dengan 3. 1 tambahan nggak bisa. Nah ini habis, jadi 3 pangkat N. Ya, C jawabannya. Oke, lanjut. Soal nomor 16. Nah ini Andi meminjam uang di koperasi 5 juta, koperasi menilai suku bunganya 3% per bulan, besar pinjaman harus dikembalikan bunganya setelah 1 tahun. Ya udah, berarti kalau ini kita ngitung bunganya dulu aja, besar bunga 3% per bulan itu berapa. Jadi 5 juta tinggal kita kalikan dengan bunganya biar kita bisa tahu nih berapa. Ini coret 5 kali 3 15. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti di situ ada
150.000. Nah, ini bunganya 150.000 per bulan. Terus besar pinjamannya harus dikembalikan juga bunganya setelah 1 tahun berapa? Ya, berarti kita ngitung bunganya per tahun. Berarti 150.000 dikali 12 bulan. Berapa total bunganya? Total bunganya adalah 1.800.000. Berarti uang yang dikembalikan ya tinggal meminjamnya berapa? 5 juta ya, ditambah bunganya 1.800.000. Berarti jawabannya adalah 6.800.000 nih. Oke, kita lanjut. Soal nomor 17. Marli menyimpan uang di bank selama 5 tahun dengan suku bunga majemuk. Kalau suku bunga majemuk itu MN, ini modal akhir ya, atau modal pinjaman akhir, itu sama dengan modal awal dikali dengan 1 ditambah I kemudian dengan N ya. MN itu apa namanya, uang akhirnya ya. Kemudian M itu adalah modal, I itu adalah suku bunganya, kemudian N itu adalah jumlahnya ya, berapa tahunnya. Udah, berarti kan kita masukin saja MN sama dengan modalnya 20 juta, 1 ditambah, nah untuk ini berarti 8/100 ya. 8/100 langsung kita jadikan koma saja, desimal biar gampang, berarti 0,08 ya. Pangkat N nya berapa? 5, tahun kelima berarti 5 ya. Ini juga M kelima berarti. Nah, supaya jadi 0,08 gimana caranya Pak? Kalau per 100 gini aja, 8 per 100, nolnya ada berapa? 2, tulis di sini 2, 8. Berarti kalau per 100 di belakang koma ada 2 angka tuh. Tuh kalau misalkan 9 per 100 ya udah 009 kasih koma. Kalau 9 per 10 nolnya ada 1 tambah 9 kasih koma. Ini aja ya. Jadi sama dengan 20. Nah, ini 1 tambah ini berarti 1,08 pangkat 5. Di sini udah dikasih clue nih, 1,08 pangkat 5 itu segini. Udah enak tuh, 20 juta dikali 1,4693. Nah, seperti ini kan. Tinggal kita kalikan dulu. Angkanya berapa nih? Di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nolnya yang 4. 1, 2, 3, 4. 20 kali 1,4693. Kalikan 2 aja semua. 3 kali 2 itu 6. 9 kali 2, 8. Simpan 1. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Simpan 1. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Ini kan 1 kali 2 itu 2, tambah 0, 1, 2, 3 titik. Jadi 29386 juta. Ini jawabannya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 18. Jika suku pertama barisan geometri 1/3, berarti ini A, suku keempat berarti di sini U4 sama dengan 9, maka rasionya kita cari rasionya. Berarti U4 kita bisa cari dari U4 sama dengan A, R, N-nya berarti kan 4 kurang 1 ya. U4 sama dengan AR pangkat 3. Nah, kita masukkan U4-nya 9, A-nya udah dapat 1/3, kalikan dengan R pangkat 3. Nah, untuk mencari R pangkat 3, berarti kan 9, ini perkalian jadinya pembagian kan, 1/3, berarti R pangkat 3 sama dengan, ini dibalik, pembagian jadinya perkalian, 9 dikali 3/1, R pangkat 3 sama dengan 27, berarti R sama dengan akar 3 dari 27.
Berapa pangkat 3 angka yang hasilnya 27? Ya, 3. Berarti rasionya adalah 3. Ya, maka rasionya 3. Jawabannya 3. Oke. Kita lanjut. Nah, mungkin ini bisa diperhitung ya. 3 gitu. Nomor 19. Nah, kalau ketemu seperti ini, akar nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini tuh jadinya nanti X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Berarti tugas kita mencari X1 tambah X2, X1 kali X2. Yang pertama kita identifikasi dulu nih, A-nya berapa. Dari sini kan kita bisa tahu AX kuadrat ya. Ini adalah persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 6X kurang 2. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min 6. C-nya berapa? C-nya min 2. Untuk X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti B-nya berapa? Min 6. Min 6 per A-nya 1. Berarti sama min plus 6 bagi 1, 6. Kalau X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya berapa? Min 2. A-nya 1 berarti min 2. Udah dapat kan? X1, X2, X1 kali X2. Masukin ke sini. X1 tambah X2-nya berapa? 6 kuadrat dikurang 2. X1 kali X2-nya berapa? Min 2. 6 kuadrat 36. 2 kali min 2 berarti min 4. Min sama min plus. Nah, sama dengan berapa? 40. Jadi ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, soal yang terakhir untuk soal nomor 20. Nah, kita lihat. Caranya gampang, grafik fungsi dari Y sama dengan 4X plus X kuadrat. Biar gampang, Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Ini aja ya. Cara yang pertama, identifikasi aja, tidak usah dihitung. Jika X kuadratnya nilai positif, berarti kurvanya melengkungnya ke atas. Nah, begini. Kita identifikasi, X-nya positif nggak? Positif kan? Nah, ini pasti bisa, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, tinggal 2 tuh. A sama D. Sekarang, kalau misalkan B-nya itu positif nilainya, maka kurvanya itu ada di sebelah kanan B, angka B-nya. Tapi kalau B-nya min, berarti kurvanya ada di sebelah kiri. Oke, kebalik ya. Kalau misalkan B-nya min, terus nah kalau B-nya nilainya min, kurvanya ada di sebelah kanan. Contohnya begini, berarti ada ini kurvanya misalkan angka 3, ya berarti adanya di sini 3 nanti. Yang 3 kan. Nah, kalau misalkan B-nya positif, maka ada di sebelah kiri. Berarti di sini nanti nih min 3. Kita lihat di sini positif kan, B-nya berapa? 4. Kalau positif berarti ada di sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kanan, nggak mungkin. Ini ada di sebelah kiri, hasilnya 4. Jawabannya yang B. Oke, baik. Ini untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.